hindangkanlah dosa-dosa tadi Bu. Tapi kalau indah ibu cari kawan-kawan awak, saudara-saudara awak, nan kalajonyo jika hak maksiat, carilah di waktu sakratul mautnya payah menderita. Kenapa? Kata Nabi, mata nas, mata bima'ash. Matinya manusia sesuai dengan kebiasaan yang pernah dilakukan Bu. Ya. Makanya sakratul maut apa artinya Bu? Apa di sakratul maut? Jadi sakratul maut artinya mabuk ketika menghadapi akan kematian. Lah pernah ibu menjadi orang mabuk? Lah pernah jadi orang mabuk? Hilangkan dalam hidup awakku sakalu maksiat kemungkaran. Nah, kata apa? Di sini dosa, di sana dosa. Semua orang tetap berdosa. Sini dosa, di sana dosa. Semua orang suka berdosa. Sebaik-baik orang berdosa, orang tobat pada Tuhannya. Atau baik Bu? Ya Bu? Tobat. Aku no tobat tadi untuk membersihkan jiwa wa mamarsian batin awak. Seorang ahli sufi yang bernama Rabi'ah al-Adawi, yang bernama Ibrahim bin Adham. Kau seorang sufi kau. Ibrahim bin Adham kau, inyo pergi haji ke Mekah. Lah. Setelah dia haji ke Mekah, rencananya dia pergi ke Masjidil Aqsa di Palestina. Setelah dia melaksanakan haji, maka dia carilah untuk perbekalan di perjalanan. Maka menempuh perjalanan dari Makkah ke Palestina itu berbulan-bulan Bu. Sama dulu udah banyak orang loh, berjalan kaki dulu. Kalau gini bisa aja pesawat. Nah, berbulan-bulan. Maka dibalilah inyo membalik korma di pasar Makkah. Makanya balik ketika pemilik korma tadi menimbang korma, maka adu korma jatuh. Nah, adu korma jatuh. Maka ketika itu spontan Ibrahim bin Adham kok diambilnya korma jatuh. Nah, kemudian dimakannya. Makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kullu ummati khata'un. Setiap umatku bersalah kata Nabi. Wa khairul khati'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah, orang yang suka bertaubat. Kita ini adalah manusia. Lalu rupanya manusiaku dari bahasa Arab. Bahasa Arab terdiri dari dua kata, yaitu man dan nasia. Man artinya orang, nasia artinya lupa. Jadi sifat manusia kok sesuai dengan namanya juga terlupa. Kayak kok lihat dua gumpo, li takana atau idawa. Peristiwa sampai 10 tahun lewat ini takana idawa. Indah. Jangankan sampai 10 tahun lewat, seminggu so bakal banyak lupa. Ya Bu. Seminggu saja lawannya lupa. Maka semakin berumur kita, semakin panjang umur awak menurut deret hitung, maka semakin banyak lupa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala pernah menyatakan di dalam surat Yasin, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Kau jalai ayat Allah dan jalai dan terbukti dalam diri awak. Kata Allah, siapa dipanjangan umurnya, wa man nu'ammir, siapa dipanjang umurnya, nunakkishu fil khalqi, kami selalu kurangi tentang ciptaan kainnya. Ciptaan Allah kawa kok. Nah, ciptaan Allah kawa. Fikiran Allah ciptakan kawan, lain nampak tak pikiran awak. Tapi kadang-kala ini gua rahmatullah, sesuatu yang tak nampak kok kadang-kadang manusia nak menyadari. Dulu capek takkan aja awak. Sakitnya diajar orang awak capek-capeknya. Kini lah 10 kali, dia awak, yuk, mana? Kicik tadi tu, aku taduh nyoba. Ya, ada mata awak, mata talingo, kekuatan fisik awak semuanya dikurangi di Allah. Ya Bu,
Kayak nak nama ibu nak lebih kuat kini atau umur 25 tahun dulu. Ikut terbukti dalam video aku. Nanti sampai ada Allah dalam terbukti dalam video awak. Nah, maka ibu bapak rahimahullah, itu harus menyadari bahwasanya waktuku untuk kita gunakan begitu cepat berlalunya. Capek waktuku. Waktu yang kita lalui tidak akan mungkin kembali lagi. Ya bu, kata Imam Syafi'i, bertanya ke muridnya, nang kalian jauh wahai muridku, dikit muridnya, nang kalian jauh Amerika, nang kalian jauh Eropa, nang kalian jauh kutub utara. Wah nak lah. Lalu apa wahai Imam? Nang kalian jauh itu adalah masa yang sudah lewat. Apa bu? Masa lalu tak akan kembali lagi. Ibu apa rahimakumullah. Ternyata waktu yang kita lalui, hidup yang kita jalani tidak akan kembali lagi, dan kita terus berjalan terus berjalan menuju Allah. Nah, menuju Allah tadi kok. Mungkin tanya ke ibu apa? Kini umur lah 60, umur lah 55, umur lah 65, umur lah 70. Kira-kira dalam hidup awakku atau kita sedang juga lagi kira kita kayak hidup sampai 10 tahun lagi. Apa? Kalau mai kau sampai 10 tahun lagi bisa kayak hidup kok. Mang kayak indah lah. Umur sudah 80 tahun, sampai 10 tahun lah salah 30. Ulang so mati kini 75 tahun. Banyak tak? Nak mungkin. Ya, Pak. Kalau aku mai kau mau 80 lah ya. Dah. Pas 50 aku kan. Nah, sampai 10 tahun dah salah, itu lah salah 30. Makanya kita menunggu Allah akan menjemput kita, entah sebentar lagi, entah kabeko, entah sehari lagi, entah 2 hari lagi, entah seminggu, entah setahun lagi. Dan kita khawatirkan tahun yang akan datang, tali kala PE dawak Ramadan tak kaidah. Allah nanti. Dan Allah untuk menunjukkan kekuasaannya, Bu, yang namanya kematian, untuk sebagai pembelajaran di awak lah diagihan ke awak taruh setiap hari diagihan dapat pelajaran ke awak. Nah, pelajaran tuh tidur. Nah, lai tahu ibu pilu ibu kemati indah. Kini ku aku tanya ke ibu, lai tahu ibu jambara ibu lalu. Kamu tanya ke tempat lain, Bu. Jamaah jambara lalu di kijanyo ambo lalu jam 9, di kijanyo ambo lalu jam 11, di kijanyo ado nang lalu jam 12. Nah, memang goleng-goleng tapi tidur. Ini. Nah, jadi kalau lalu ibu jam 10, yang namanya lalu ndak tahu awak situasi dan kondisi. Jangankan jam gawat caliah, apapun yang terjadi di hadapan awak tak tahu ada. Apa? Selagi tahu ibu jam 10, jam 9, jam 11, 12, lalalah talem. Lulus. Bila alamat rupanya terasa gawat lah pagi saja. Ya, Bu. Siapa pasal Allah? Siapa yang menidurkan kita? Allah. Ndak awak yang menidurkan awak, Bu. Awak nan lalu Ustaz, ndak awak. Kapan terasa dia awak antara tidur dengan bangun? Bila katanya, Bu? Bila katanya tidur dan bangun? Tidur dan terjaga? Kalau selagi tahu awak kondisi, situasi, masih tahu awak katu, masih jago tuh. Tapi kalau tak tahu alah lalu. Kini kok, bilakah kita tahunya hidup dengan mati? Bila, Bu? Lihat, Bu. Bila katanya? Kalau masih tahu ibu lai sadarnya ibu bahasanya kuliko yuk kuliko. Lai tarasoe dawa mangok. Itu nasi itu. Maka tiba di rumah aku kadang-kadang di mangok dengan anak. Ya Pak, kadang-kadang. Tapi kalau ndak tahu situasi ndak ada orang ketika walai, itu terlalu roti loh. Tapi dia cuma kan awak ali mangok tidak. Pilih kok. Jadi setiap hari diagian di Allah kawak. Bahasa sekolahnya eksperimen. Eksperimen mati. Eksperimen mati yaitu tidur. Ibu-ibu rahimakumullah.
Kata seobah nyanyi, kalau awak lah mati, ndak ada yang bisa kita banggakan ibu. Bilalah datang Israel kawan, semuanya habis, tiada berguna. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Sekujur tubuh akan menggigil, seluruh badan kan kedinginan. Kini awak nak memandikan kawan mandikan, awak mandikan. Terus setelah itu kita kafani. Terus setelah itu kita hantarkan dia ke kubur. Kenapa kita disyariatkan mengiringi jenazah, bukan mendahului jenazah? Atau kenapa? Ketika kita melihat jenazah, ketika kita memandikan, mengapani, mensolatkan jenazah, tak karena dia anak kubur. Sekarang saya hantarkan jenazah teman saya. Sekarang saya mandikan jenazah kawan saya, ibu saya, bapak saya, anak saya. Pada satu saat nanti, pasti dan pasti jenazah saya yang akan dihantarkan oleh teman saya. Jenazah saya yang akan digotong oleh teman saya ke dalam tempat atau rumah yang paling menakutkan, yaitu yang namanya kuburan. Kuna harus paham aku. Tak ada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara. Ya, Bu. Tak ada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara. Ya, kalau laki gue maksudnya lego. Nah, aduh gunung harta nak kita cari. Rumah nan mewah, harta yang banyak, uang yang berlipat, rumah yang bertingkat, mobil yang mengkilat. Nah, aduh gunung habis musnah, tak ada manfaat. Sehingga dikatakan oleh Allah, kullu man laiha fan, dalam surah Rahman, setiapnya akan sirna. Wa ma indakum yanfadu wa ma indallah baqi. Apa yang ada masih ada pada dirimu, itu akan musnah. Harta musnah, ya, uang musnah, hidung musnah, semua musnah. Tapi nan akan kekal apabila segala sesuatu itu kita berikan kepada Allah. Wa ma indallah baqi. Sesuatu yang kita berikan kepada Allah itu kan kekal. Maka ibu-ibu apa rahmatullah, itu parahu kita sadari bahwasanya kehidupan kita tak akan lama lagi. Ya Bu, tak akan lama ini di dunia. Ambo saja kalau lebih 54 tahun, ini baru lebih 50 tahun Bu. Apalagi ibu-ibu, ibu-ibu dan bapak-bapak, ambo yakin dan yakin. Dulu tandu-tandu nalah yakin dari Allah celai Bu. Bu, tandu no. Dalam sebuah ayat Allah pernah dinyatakan, والذي خلقكم من ضعف فجعل من بعد ضعف قوة وجعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. Nyatu dalam video Allah yang ciptakan kamu, kita Pak diciptakan oleh Allah Bu. Diqfa dulu awak baru lahir lama. Yo lama aku baru lahir. Yo dana. Yo. Nama nak lebih lama itu baru kambing lahir. Lama awak. Kambing masuk tagak. Enak. Baru tahu buka kuliah apa istilahnya? Kuliah apa tu? Dijeli-jeli di duanya. Ayah ke pundak. Ayah ke depan ini. Labi tadi jeli di duanya asal langsung tagak. Kalau ibu lahir langsung tagak. Tidak ya. Nama lebih lama awak kalau ayam bayi. Lama awak. Kalau ayam bayi, langsungnya lari. Ini bisa lari seperti lagi. Tidak kan? Sesudah itu ayam baru lagi, dia lari-lari langsung di ibu. Ibu nasuku ke ayam dia kira lu balik. Ya, ibu bukan itu nak kare. Kare tapi dimakan di anak ayam tadi. Jika kalau awak lagi kira lu balik. Lagi loh, mati aja. Aku tangguhnya gitulah. Kemudian bertambah waktu, bertambah umur, bertambah kuat awak. Sampai mana batas kuat kekuatan awak, kemampuan fisik, kemampuan mental, kemampuan pikiran, sampai batas itu umur 40 ya Bu.
Makanya sombong-sombong ya kini kok. Yang bangga ya wak ide awak ko mantang-mantang kayo, mantang-mantang piti banyak, mantang-mantang urang pasek wak sombong, punya kekuatan wak cuma sampai umur ke-10. Nah, lewat dari ke-10 itu menurun itu. Ibaratnya kalau sampai 10 kok lah jam 2 le siang kok. Kalau lah jam 2 le siang lewat dari jam 2 le mengalih. Turun-turun matahari. Nah, ya Bu. Faja'ala min ba'di quwwatin di'fa. Maka Allah jadikan setelah kuat itu menjadi lemah. Lemah oleh kok. Lemah kuat. Sampai umur sampai kemudian lemah kembali. Batang-batangnya umur lah lemah tarik. Nah, makanya ibu kita umur kini kok jangan sangko je awak kini kok orang nak tahu diri, nak tahu tuang merasuk kuat je baru. Aku umur lah 9 umur lah 72 tahun, lah 80 tahun aku kuat je baru. Dulu tangke embo. Pedo sekarang. Kini kok tangke je belum sekarang mah. Rupanya bangke, jangan kata tangke awal ni bawa di pedo ni. Ini nak. Aja, kaya kok terbukti. Apa boleh? Wa syaibah. Nah, lamah wah. Lamah semua. Seleruwe lamah lu. Menjadi beku. Dulu tamakan di awak nasi 3 piring enak. Ya, Bu. Kalau aku masih 2 piring masih makan dulu. Tapi kalau ibu, coba. Ibu dah umur 80 tahun mata lo itu piring lain. Mungkin 3 subuhnya, ya mai. 3 subuhnya. Aku no piti banyak lain. Makan 3 subuh. Aku no piti banyak. Daging tak bisa. Sakalo tak bisa. Aku no piti banyak. Kalau main bisa dah. Ibu kalau punya ibu tukar gigi tu gigi palsu. Maka kalau main tahu lari yo gigi. Kesadaran. Anak, ya. Lalu apa dia dia Allah lain? Wa syaibah. Syaibah. Baubat. Rupanya ada dalam Al-Quran uban bu. Sadari tak kau? Ini matanya kayak ibu. Awak mau uban bu? Putih. Mau putih nak uban bu? Tak bisa Allah ciptakan uban kau merah. Ya bu. Kau bisa saja Allah menciptakan uban kau warna pink. Kau bisa tu. maka kan Allah bisa. Allah kok iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Bila Allah ingin pasti Allah katakan jadilah maka jadilah. Awak tidak bisa berkuasa. Jangankan berkuasa karena lain-lain, kadiri awak saja tidak bisa gitu berkuasa. Lipat ibu tu. Dia bisa ibu berkuasa diri ibu. Dia bisa apa berkuasa diri apa? Tidak. Yang namanya manusia pasti ingin mudah terhina. Ya ibu. Awak kau ingin mudah terus? Iya. Tapi bah ini kau santai lah kayak itu. Ikut tandanya tidak bisa gitu berkuasa. Ini. Awak pasti ingin sehat terus. Iya. Siapa ingin sakit? Dah aduh, pasti ingin saya. Tapi suatu ketika kenapa datang sakit? Itu tanda nak kuasa Allah. Maka ketika kita sakit, baca Alhamdulillah. Kita baca innalillah. Nak mati tu Ustaz. Aku nak salah sami wak. Seolah-olah innalillah tu dibaca untuk orang mati saja. Aku nak sakit pikiran orang tu. Ibu, iza asabathum musibah qalu. Itu dibaca. Bila ditimpa kita musibah, dibaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa artinya? Itu nak kan ada. Harus pahamkan tu. Inna lillahi artinya sesungguhnya kita milik Allah. Itu artinya. Nah, itu salah-salah awak pahamkan tu. Awakku milik Allah, inna lillahi. Nah, jadi kalau kita milik Allah, tak bisa kita berkuasa, tak bisa kita merdeka, tak bisa kita bahkan kena awak itu, kena awak milik Allah. Maka kita harus menurutkan Allah. Itu yang kedua dari Allah. Yang kedua apa deh? Wa inna ilaihi rajiun. Apa artinya? Dan kita akan kembali kepada Allah. Sadar. Maka ibu bapak rahimakumullah. Maka kalau kita akan kembali kepada Allah, hilangkan kotoran-kotoran rohani, hilangkan dosa-dosa. Baca ibu, yuk kita istighfar. Kita tekurkan kepala, kita renungkan dosa-dosa kita. Astaghfirullah mi rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Dosa ini yang akan menyebabkan kita hancur binasa di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya
astaghfirullah minal khataya. Itu buat dia. Aku minta ampun kepada Engkau ya Allah Tuhanku. Aku minta ampun kepada Engkau ya Allah segala dosa-dosaku dan kesalahan. Jadi semakin kita menyadari atas hidup itu, atas segala kesalahan, maka Engkau menjadi pemicu untuk kebaikan di alam. Kenapa Ibu? Segala hidup dan kehidupan kita semuanya pasti dan pasti kembali kepada Allah. Maka kita bertemu dengan Allah dengan husnul khatimah. Kurang ada husnul khatimah. Ada husnul khatimah. Itu Ibu, husnul khatimah artinya. Husnul artinya baik. Khatimah penutup. Artinya apa? Kita menutup hidup kita dengan cara yang baik. Supaya diakhiri dengan cara yang baik, maka hilangkanlah dosa-dosa tadi Ibu. Tapi kalau tidak Ibu cari kawan-kawan awak, saudara-saudara awak, nan kala jonyo cingkahak maksiat. Lihatlah di waktu sakratul mautnya payah menderita. Kenapa? Kata Nabi, mata nas mata bima'ashi. Matinya manusia sesuai dengan kebiasaan yang pernah dilakukan. Ya. Makanya sakratul maut apa artinya, Bu? Apa di sakratul maut? Kok kena-kena, Bu? Nah, kena-kena sakrat dia kadang-kadang memacu, saya tahu awak tapi makna tak tahu, tinggal nak paham awak. Nah, arti sakratul maut. Sakarat artinya mabuk. Nah, artinya apa? Sakarat artinya mabuk. Maut mati. Berarti mabuk ketika akan mati. Tidak mabuk sedang mati dong. Kalau sedang mati, tidak mabuk dulu, tenang saja dong. Ya. Jadi sakratul maut artinya mabuk ketika menghadapi akan kematian. Lah pernah Ibu menjadi orang mabuk? Lah pernah jadi orang mabuk? Apa-apa lah pernah jadi orang mabuk? Kira-kira orang mabuk kok berfungsi akalnya atau tidak? Tidak. Tidak sadarnya dah akan nak berfungsi. Nah, akan nak berfungsi dah. Sehingga orang mabuk konyo melayang-layang. Hagia sih tadi nah. Kalau apa nak pernah mabuk lah tahu tuh. Tak bisa dia jaya Pak nak pernah mabuk bro. Nah, mana layang. Ketika mabuk tidak berfungsi akal. Maka ketika kita sakratul maut akan tak fungsi dulu. Nah, kalau akal berfungsi, maka ilmu akan muncul. Nah, Ibu maka bisa mengucapkan kalimat syahadat ini. Coba Ibu, kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Pasti dapat Ibu semua. Maka bisa kita membaca karena kita pelajari. Nah, karena apa? Baca. Maka bisa Ibu membaca ini karena dalam pikiran awak, dalam hafalan awak. Ya, karena akal berfungsi. Nah, kau paham kan? Dan akal kita berfungsi, maka bisa kita baca. Deklah awak belajar. Nah, maka ketika sakratul maut tadi akan nak fungsi lagi. Nah, akan nak berfungsi lagi. Lalu apa nak berfungsi? Kebiasaan awak, Bu. Kebiasaan awak itu nak berfungsi lagi. Makanya kalau ada orang waktu sakratul maut tu, aduh membaca Al-Quran matu lah tapi ciang di yang ke pelipat matu apa lah tanang selai itu kan tidak sadarnya lah tapi nyoba membaca Al-Quran itu bukan ilmunya, bukan nam pernah apa tapi aku nam pernah amalkan, Bu. Itu makanya dan tidak bisa kita paso-paso orang waktu sakratul maut tadi bacalah kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah mengeliang matu jadi bisa saling baca asyhadu an la ilaha illallah. Disuruhnya baca asyhadu an la ilaha illallah takkan narinya sawah awak nanti apa di sini tu ajan dia gagian ke orang. Tidak ada kok. Baca lama asyhadu an la ilaha illallah. Jago anak yo. Masa numanya. Enak dia tu. Alih-alihkan. Maka setan ketika itu perjuangan yang sangat untuk menggelincirkan kita dari menyebut kalimat syahadat tadi, Bu. Setan ingin menggoyahkan kita. Kalau tidak kebiasaan, tidak bisa kita baca dulu. Aduh, nak cari cawi guys. Kenapa? Selama hidupnya suka baca cawi. Ibu. Karena apa? Ketika kita sakratul maut tadi, kita banyak dosa sehingga tidak bisa kita baca kalimat thayyibah tadi. Kini ibu, kita berzikir, membaca Al-Quran setiap hari, setiap saat kita berzikir kepada Allah. Kita basahi mulut kita dengan berzikir. Ada mempikirkan ulang nilai?
Aku nanya tuh, aku nanya untuk mempermudah awak mengucapkan kalimat syahadat biswa. Nah, pepat tahu orang awak lah, Bu, Pak. Ketek, kalau ketek, tak raja-raja, lah kadang, tahu pasti do, lah kayak jadi parangai. Nah, sampai sakaratul maut. Jadi kalau orang yang tidak biasa, babi bayi berzikir, membaca Al-Quran, jangan diharap dinyolai. Kalau kita ibu apa-apa tidak biasa berzikir, membaca Al-Quran, jangan diharap kita akan bisa mengucapkan kalimat syahadat di akhir hayat awak. Nah, jadi waktu itu bukan ilmu yang membaca, Bu, tapi adalah kebiasaan. Maka ibu bapak rahmatullah, hilangkan dalam diri awakku sakalu maksiat kemungkaran. Nah, kata apa? Di sini dosa, di sana dosa. Semua orang tetap berdosa, sini dosa, di sana dosa. Semua orang suka berdosa, sebaik-baik orang berdosa, orang tobat pada Tuhannya. Atau baik, Bu. Ibu, tobat. Aku mau tobat tadi untuk membersihkan jiwa wa, membalas yang batin awak. Maka suatu ketika ada seorang sufi. Jadi tidak seluruh tobat awak diterima oleh Allah. Tidak seluruh doa awak diterima oleh Allah. Nah, tergantung usaha awak. Jadi ada cerita ibu, seorang ahli sufi yang bernama Rabi'ah al-Adawi, yang bernama Ibrahim bin Adham. Kau seorang sufi kau. Ibrahim bin Adham kau, inyo pergi haji ke Mekah. Nah, setelah dia haji ke Mekah, rencananya dia pergi ke Masjidil Aqsa di Palestina. Setelah dia melaksanakan haji, maka dia carilah untuk perbekalan di perjalanan. Maka menempuh perjalanan dari Makkah ke Palestina itu berbulan-bulan, Bu. Sama dulu udah banyak orang dah berjalan kaki dulu. Kalau kini bisa aja pesawat. Nah, berbulan-bulan. Maka dibalilah inyo membali korma di pasar Makkah. Maka nyo balik ketika pemilik korma tadi menimbang korma, maka ado korma jatuh. Nah, ado korma jatuh. Maka ketika itu spontan Ibrahim bin Adham kok diambilnya korma jatuh. Nah, kemudian dimakannya. Nah, setelah itulah sudah kormanya ditimbang. Inyo pai berangkat menuju Masjidil Aqsa, menempuh perjalanan yang jauh berbulan-bulan. Sampai di Masjidil Aqsa, inyo melaksanakan sholat. Nah, sholat. Maka ketika itu sedang sholat tadi ada suara. Di mana pada suara tadi yang menyebutkan atau sekarang doa Ibrahim tidak lagi dikabulkan oleh Allah. Suara apa, Bu? Tidak suara manusia. Ternyata suara adalah suara malaikat. Malaikat mengicip. Doa Ibrahim tidak dikabulkan oleh Allah. Tasintaklah Ibrahim tadi takana bana sesudah sholat kira-kira apa kesalahan aku. Takana ladinya kesalahannya satu. Ada ibu? 1 bulan lewat, saya mengambil sebiji kurma yang terjatuh di pasar Makkah. Setelah itu nyoba balik ke Makkah, balik kira lebih kurang 1 bulan lalu perjalanan sampai di Sinan. Sampai di Tampek, inyo membalik kurma tadi, ternyata yang menjual kurma adalah anak muda. Bertanyalah Ibrahim, wahai anak muda, saya dulu membalik kurma di sini. Ya. Lalu manakah bapak yang menjual kurma di sini? Lalu anak muda tadi mengejekkan, wahai bapak tua, yang menjual kurma di sini dulu adalah bapakku dan dia sekarang sudah wafat. Kau menganyam balik ke Makkah untuk minta kerelaan 1 biji kurma. Bayangkan ibu. Wahai anak muda, saya dulu pernah memakan 1 biji kurma yang mungkin itu tidak halal bagi saya dan saya minta direlakan. Apa kata anak muda tadi? Wahai bapak, saya bisa merelakan, tapi bagaimanakah saudara saya yang 4 lagi? Mungkin dia belum bisa merelakan. Kalau saya bisa merelakan, wahai bapak tua. Apa kata Ibrahim? Wahai anak muda, mau enggak kamu menemani saya mencari saudara-saudaramu? Rupanya saudaramu jauh-jauh tapi akhirnya berjalan. Dia temui saudara anak muda tadi, anak penjual kurma tadi, akhirnya dapatlah ya kerelaan dari kurma 1 biji kurma yang dimakan tadi. Kalau kapaknya tentu nak pindah kerelaan yang paling penting. Nah, dapat kerelaan. Kemudian Ibrahim nyoba dia ke Masjidil Aqsa Palestina.
Nyosolat dakik ngarap, Allahu Akbar. Terdengar lagi suara. Saat ini doa Ibrahim dikabulkan oleh Allah. Sananglah di Ibrahim. Ternyata ibu-ibu, yang menyebabkan doa awak dikabulkan oleh Allah yaitu kebersihan yang kita makan, kebersihan pembicaraan, kebersihan yang kita ucapkan. Kalau kita masih bergelimang dosa dan maksiat, Allah sanksi, tidak akan terima tobat awak, tidak akan dikabulkan oleh Allah doa awak. Maka ibu bapak rahmatullah, harus kita barasiahnya. Maka untuk syarat tobat awak diterima ada empat. Ada tiga. Yang pertama, kok kesalahan awak nan telah terlanjur. Nah, an-nadam minal maksiatil madiyah. Kita menyesal, yo sabana menyesal dari kesalahan yang sudah lewat. Kau tidak awak bagai menyesal binjang, tapi bapak dia orang binjang. Dikira hilang binjang lah. Itu menyesal. Sesali kerajuan dan tak akan mengulangi lagi. Yang kedua, ya, al-azamu fi'alil khairil mustaqbalah. Berniat, bertekad kita untuk melakukan segala kebaikan masa yang akan datang. Yang ketiga, nah, al-muamalatus salihah. Kita berusaha mencari kawan yang elok. Awak ingin menghindar dari keguncingan, tapi kawan orang berguncing juga. Awak ingin terhindar dari dosa, tapi kawan orang suka berdosa. Awak ingin terhindar dari orang pemalian, tapi kawan orang pemalian juga. Tidak mungkin kita memperbaiki diri kalau teman kita masih yang lama. Makanya kita harus merubah diri dan merubah teman kita. Kenapa? Teman yang terbaik adalah orang yang membawa kita kepada kebaikan. Itu saja pengajian kita, mudah-mudahan dapat kita pahami dan menjadi penyadaran diri kita menjelang kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.